Hai Telutizen, kembali lagi bersama saya Amaranova dan kali ini ada prestasi yang membanggakan kembali dari Telkom University dan kali ini Kemendikbudristek memberikan penghargaan sistem pembelajaran daring yaitu SPADA kepada perguruan tinggi yang berperan aktif tentunya dalam meningkatkan pembelajaran daring. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penghargaan SPADA ini yang katanya diborong sama Telkom University dan sudah bersama narasumbernya yaitu Ibu Iis Kurnia selaku Direktur Pasca Sarjana dan Advanced Learning. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, Alhamdulillah Damang. Dan boleh diperkenalkan timnya ada siapa saja nih Bu? Oke, di sini ada Pak Fatah. Ini Kabag pengembangan Center of Learning and Open Education untuk konten. Kemudian di sini ada Pak Arif Nugroho. Di sini sebagai Kabag untuk pelayanan online learning di Center of Learning and Open Education atau Yanselo. Oke, baik. Dan berarti di sini sudah ada Ibu Iis, Pak Fatah dan Pak Arif. Betul. Ya, baik kalau begitu. Nah, seperti yang tadi Ama bahas sedikit opening barusan nih Bu ya. Selamat dulu atuh kalau begitu ya Terima buat kasih. Telkom University Alhamdulillah yang memborong banyak penghargaan dalam SPADA Indonesia Award ini ya Bu ya. Betul. Nah, belum banyak sebetulnya mungkin yang tahu tentang SPADA ini di luar sana, Telutizen mungkin dan yang lainnya yang sudah melihat kita di sini. Boleh dijelaskan secara singkat Ibu SPADA itu apa sih? Iya, sebenarnya SPADA itu kependekan dari Sistem Pembelajaran Daring ya. SPADA Indonesia, Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Ini merupakan salah satu program dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek ya. Kemudian ini untuk meningkatkan pemerataan akses dari mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu di perguruan tinggi. Nah, ini jadi melalui sistem pembelajaran daringnya, jadi memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa untuk bisa mengambil satu mata kuliah tertentu di perguruan tinggi lain gitu, dan mata kuliah ini diakui di mana si mahasiswa ini terdaftar untuk mengambil mata kuliah tertentu itu. Oke, dan ini tuh diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Betul. Gak cuma swasta ya Bu ya, negeri pun. Betul. Oke, baik. Berarti Telkom University juga bersaing dengan ribuan perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia ribuan ya Bu ya. Nah, penghargaan apa saja nih Bu yang diraih oleh Telkom University pada SPADA Indonesia Award ini Bu? Kemarin SPADA Award Indonesia ini kan ada 3 kategori ya, dan alhamdulillah Telkom University memenangkan ketiga kategori tersebut, yaitu sebagai kategori dukungan institusi terbaik terhadap pembelajaran daring ya, kemudian sebagai institusi terbaik pelaksana pembelajaran daring, dan juga kategori tenaga pengajar atau dosen dengan desain learning khusus untuk pembelajaran daring terbaik. Dan untuk dosen dengan desain learning terbaik itu didapatkan oleh dosen dari FIT ya, yaitu Ibu Trinopia Dayang. Itu. Selamat untuk Ibu dan boleh tepuk tangan dong untuk Telkom University. Dan Telkom University ini satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk ke deretan pemenang untuk ketiga kategori ini, dan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendapatkan 3 kategori sekaligus. Wah, merinding loh dengarnya. Tepuk tangan lagi. Satu-satunya ya, ingat ya, satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memborong dan masuk ke 3 kategori ini Telutizen ya. Sangat bangga tentunya menjadi Telutizen yang ada di rumah, yang ada di sini juga tentunya ya. Ternyata Telkom University sudah mempersiapkan ini bahkan sebelum dari pandemi juga ya Bu ya. Jadi waktu itu sempat ngebahas juga bersama Bu Iis ya. Boleh dilihat-lihat tuh seperti gimana sistem pembelajarannya juga ya. Nah, kalau untuk indikatornya nih Bu, penilaian dari ketiga kategori ini apa saja kalau boleh tahu? Oke, untuk indikator penilaiannya ini salah satunya itu adalah aktivitas LMS ya. Aktivitas LMS di SPADA ya, Pak Fatah dan Pak Arif ya. Kemudian juga ada survei waktu itu di bulan apa ya? Waktu itu 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum pengumuman itu ada survei untuk administrasi, kemudian dosen dan mahasiswa. Iya, dosen dan survei kepada mahasiswa. Selain itu juga dari mata kuliah yang memang kita share
secara free di platformnya Sepada Indonesia. Itu kita paling tinggi penyumbang mata kuliah for free ya, disebar for free gitu, disimpan di platformnya Sepada Indonesia. Kita paling tinggi itu sebanyak 70 mata kuliah. Wih, mantap sekali. Jadi itu yang sudah ada di Sepada bisa diakses oleh seluruh umat manusia gitu ya. Jadi nggak hanya dari fakultas-fakultas yang ada ya, nggak hanya Universitas Telkom doang ya Bu ya, berarti semuanya bisa mengakses itu di seluruh Indonesia. Harus punya akun gitu nggak Bu untuk masuk ke Sepada ini ya? Ya, jadi untuk dapat mengakses Sepada itu mahasiswa dan dosen perlu terdaftar di PD Dikti. Makanya ini hanya dapat diakses tidak seluruh umat manusia. Oh iya, tidak ya. Oke, baik. Di Indonesia. Di Indonesia saja ya. Oke, baik. Jadi karena harus ada login dulu kayak gitu. Oke, baik. Jadi tidak for free-nya enggak untuk seluruh juga ya. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, kan pasti penasaran juga nih Telutizen yang ada di rumah. Mungkin boleh sama Pak Arif atau Pak Fatah nih, apa sih sebetulnya memang keunggulan yang dimiliki Telkom University sehingga bisa memenangkan 3 kategori ini sekaligus, satu-satunya yang ada di Indonesia? Jadi di Telkom University ini kami sudah memiliki ekosistem untuk layanan pembelajaran online, di mana terdapat 3 ekosistem utama yang menjadi fitur untuk yang kami berikan nanti kepada mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan platform untuk pengembangan konten, yaitu CDS, Content Development System, yang itu hanya bisa diakses oleh dosen mata kuliah pengampunya. Nah, itu CDS itu nanti yang istilahnya dosen itu dia yang tinggal membuat konten mata kuliah, dan itu nanti akan otomatis tersinkronisasi ke platform LMS. Terus yang kedua, kami juga memiliki platform untuk pembelajaran online di Telkom University yang namanya LMS, yang itu digunakan oleh seluruh sivitas akademika Telkom University, dan itu yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini, terutama dalam kegiatan pandemi ini user yang mengakses ke LMS itu sangat banyak sekali. Nah, terus yang ketiga adalah platform Open Online Course, yang itu platform MOOC, dan itu yang bisa diakses oleh user dari luar. Itu biasanya digunakan untuk kegiatan pelatihan yang melibatkan pihak eksternal. Nah, dari ketiga sistem tadi ini kami integrasikan ke dalam satu platform di Zeno yang digunakan untuk memanajemen semua layanan yang ada di CDS, LMS maupun MOOC. Itu kami manage dalam satu platform dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat beberapa fitur yang mungkin yang teman-teman kalau di Telio itu yang sering menggunakan itu request Zoom. Nah, itu masuknya ke dalam dashboard. Nah, itu kami manage di situ. Selain itu juga di dalam dashboard Telio itu juga terdapat informasi terkait dengan perkembangan perkuliahan online dari waktu ke waktu, dari semester ke semester, week by week itu kami monitoring semuanya. Nah, selain itu juga terutama core di Telkom University ini adalah LMS. Nah, layanan LMS kami itu sudah terintegrasi dengan platform akademik yang ada di Telkom. Nah, ini mungkin untuk fase integrasinya itu baru user enroll ke dalam course di LMS. Nah, ini nanti akan kami tingkatkan lagi untuk integrasi terkait dengan penilaian yang nanti akan kami rencanakan untuk langsung tersinkronis ke dalam platform akademik di Telkom University. Oke, jadi lebih detail mungkin ya yang dimiliki oleh Telkom University juga ya. Karena dari ketiga kategori ini biasanya mungkin hanya satu atau dua atau salah satunya. Nah, Telkom University ini ketiga-tiganya diraih oleh Telkom University dan satu-satunya di Indonesia universitas yang masuk ke 3 kategori ini. Jadi bukan juara 1, 2, 3 tapi sebetulnya ya Bu ya. Betul. Tapi yang terbaik mungkin ya. Ada 5 perguruan tinggi terbaik dari ribuan. Dari ribuan. Iya. Apa saja Bu? Kemarin itu yang masuk ITB ya. Untuk kategori yang berbeda-beda tapi ya. Kemudian ada ITS, kemudian Unpad juga ada masuk untuk kategori yang satu. Untuk kategori yang lain berbeda-beda juga. Berbeda-beda ya.
dan Telyu tiga-tiganya masuk ya Bu ya, memborong nih kategori yang ada di Spada Indonesia Award ini. Mungkin itu salah satunya juga ya kenapa Telkom University bisa meraih penghargaan ini lebih detail. Dan mungkin Ibu apakah karena Telyu sudah mempersiapkan dari sebelum pandemi juga mungkin ya Bu ya? Ya, dibangun sejak 2018 ya. Betul. Nih Al-Fatah yang mengikuti dari awal. Sudah melalui dukungan yayasan sudah mempersiapkan sejak tahun 2018. Bahkan rencananya sudah sejak 2017 ternyata, baru implementasi sudah 2018. Itu jadi kami merencanakan untuk menyelenggarakan perkuliahan daring minimal 25% seluruh mata kuliah di Telyu. Tapi karena ada pandemi jadi 100% dan tidak terlalu terdampak karena sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi mungkin untuk sekarang dikembangkan lagi lebih lanjut mungkin ya Bu ya Bapak ya. Jadi mungkin sekarang lebih detail, lebih bisa diakses oleh dengan nyaman juga dan kabarnya juga nih untuk pembelajaran daring ini dibuat tidak secara amatir ya, ternyata pro ya untuk kayak video dan lain sebagainya. Boleh sama siapa nih dijelaskan tentang cara Telkom University untuk memproduksi konten video pembelajaran yang menarik tentunya dan berkualitas ini, tahapannya dan source-nya juga yang dimiliki seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan oleh siapa? Silakan. Baik, untuk memproduksi video dan konten lainnya, jadi kami membagi dalam dua kategori besar. Ada kategori konten non video dan konten video. Untuk video terdiri dari lecture notes, kemudian forum diskusi, quiz, link eksternal, dan tugas. Kemudian untuk video itu ada video sendiri dan ada pop-up quiz. Kami membantu untuk proses seluruh produksi dari berbagai konten ya. Tapi yang utamanya, yang di support utama di studio kami adalah pembuatan konten video. Untuk membuat konten itu dosen-dosen kami lengkapi dengan workshop dulu. Karena tentunya ada bagaimana cara membuat slide, kemudian berbicara depan kamera, dan materi apa saja yang perlu ditampilkan itu kan memiliki skill tertentu ya Mbak ya untuk menampilkannya. Jadi setelah dosen-dosen melalui workshop, kemudian beliau membuat skrip untuk persiapan syuting. Kemudian kami lakukan syuting pada 14 studio yang tersedia di GKU lantai 10, itu seluruhnya fully operasional pada tahun 2019 sampai 2020 akhir kemarin. Kemudian saat mereka sudah selesai syuting, itu kami pun masih membantu membuatkan konten-konten visualnya. Jadi slide yang tadinya disodorkan oleh dosen dalam bentuk teks maupun gambar-gambar yang mungkin masih secara visual kurang menarik gitu ya. Itu kami lengkapi dengan teman-teman, ada tim produksi khusus yang ada profesional kami hire, dan ada juga banyak mahasiswa magang dari berbagai prodi yang relevan yang ada di Telyu. Jadi kami juga di studio itu mensupport kegiatan MBKM untuk kegiatan prodi yang relevan mahasiswanya untuk membantu produksi konten di lantai 10. Kemudian setelah selesai melakukan syuting, itu konten akan diproses oleh tim post production. Kami memiliki 14 studio editor, video editor, timnya pun profesional dari mahasiswa terpilih dari prodi-prodi yang relevan. Kemudian setelah itu kami lakukan QC secara fisik ya, secara videonya, kualitas video dilakukan secara internal. Kemudian QC tambahan secara materi itu dilakukan oleh perwakilan prodi dan ketua KK dari dosen-dosen yang terkait. Setelah itu baru masuk ke CDS hingga kemudian di semester berikutnya digunakan untuk pembelajaran daring di LMS. Mungkin itu alur produksi konten dari awal hingga dapat digunakan oleh mahasiswa kita. Ya singkatnya mungkin ada 3 tahapan produksi dan post produksi ya. Jadi ini udah sekelas TV sebetulnya. Betul. Ya untuk pengolahan video dan lain kita sebagainya. Punya 14 studio. 14 studio. Boleh nebeng? Boleh misalnya saat ini kita ke sana boleh gitu. Kalau kapan-kapan gitu syuting. Boleh. Nah, setelah penghargaan ini Bu, adakah target lainnya yang ingin dicapai oleh Telkom University atau yang akan dicapai nih selanjutnya? Kalau untuk target, karena skala nasional sudah kita dapatkan ya, kita sudah bisa buktikan, ya tentunya ini karena per tahun, untuk target tahun depan juga harus seperti ini lagi begitu ya, memborong lagi kategori, dan memang targetnya adalah tidak recognized hanya di level nasional, tapi juga targetnya adalah recognized di international level begitu ya. Dan mungkin untuk persiapan itu sudah ada arah ke sana kah sejauh ini? Sudah ada ya di untuk target ke depan itu saat ini untuk mencapai international recognition itu kami di Selo juga saat ini sedang mempersiapkan untuk mengikuti sertifikasi ISO 20001 terkait dengan IT Service Management.
Jadi istilahnya kami ingin menstandarisasi layanan IT yang ada di Selo ini, terutama yang LMS itu agar sesuai dengan standar yang berlaku terkait dengan IT Service Management. Oke, berarti standarnya internasional next nih ya. Betul. Baik, semoga dilancarkan segala niat-niat baiknya Amin. Bapak Ibu tentunya. Dan harapan-harapan mungkin dari Ibu Iis, dari Pak Fatah atau dari Pak Arief mungkin ingin disampaikan? Ya, harapannya tentunya kami bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk seluruh sivitas Telkom University. Dan juga tidak hanya itu, kedepannya harapannya ini layanan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh pelajar dan mahasiswa serta umum ya, masyarakat umum di seluruh Indonesia, begitu. Mungkin dari sisi konten kami ingin meningkatkan standar pembelajaran daring khususnya di TELU dan umumnya secara di Indonesia secara luas. Jadi agar pembelajaran daring lebih menyenangkan, tidak membosankan, ini kami coba tarik ke arah immersive learning dan yang sekarang lagi rame-ramenya metaverse seperti itu. Jadi supaya mahasiswa dan siswa-siswa Indonesia yang manfaatkan konten-konten di TELU itu bisa lebih fun ketika belajar. Oke. Pak Arief mungkin ada tambahan? Harapannya? Kedepannya tentu tantangan kedepannya itu akan sangat besar ya terkait dengan karena di bagian kami itu bagian yang mengurusi layanan dan infrastruktur ya tentu kami harus mempersiapkan fondasi yaitu infrastrukturnya itu agar bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna Selo. Amin, amin. Oke, khususnya mungkin untuk para teletizen di luar sana yang sekarang aduh sedih banget belum bisa masuk ke kampus nih ya, masih di luar sana. Atau tadi Pak Fatah ngebahas tentang metaverse, jadi berasa ngebayangin ada di kampus aja mungkin ya, nanti mungkin aksesnya bisa ke sana ya, lebih detail lagi berasa ada di kelas gitu ya. Oke, benar-benar bisa ke arah sana juga nih detailnya, seru juga ya. Jadi belajar sambil bermain nih ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Iis, Pak Fatah dan juga Pak Arief untuk informasinya dan selamat sekali lagi Telkom University kembali meraih prestasi yang sangat membanggakan. 3 kategori diborong oleh Telkom University dan menjadi satu-satunya kampus yang meraih 3 kategori ini di Spada Indonesia Award. Kalau begitu saya Amarin Lufa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.